Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang bisa mempertemukan kita. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, subscriber ataupun penonton YouTube di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang penyebab masalah hidup yang datang ke dalam kehidupan kita, yang mungkin hari ini sedang menerpa kepada rumah tangga kita, kepada pasangan kita, atau anak-anak kita semuanya, atau juga kehidupan di dalam organisasi, kantor pemerintahan atau swasta, atau permasalahan di tempat kerja, ataupun permasalahan pribadi yang bisa timbul di dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah, sejak 2010 kami berusaha untuk sharing, berbagi pengalaman bagaimana mengatasi permasalahan hidup. Dan itu pun pertama kali adalah pengalaman pribadi yang pernah terjadi di dalam hidup saya, di dalam pekerjaan saya, dan cukup berat ya, permasalahan pribadi tersebut. Dan alhamdulillah sampai hari ini permasalahan tersebut bisa diatasi, dan ya, saya mendapatkan pengetahuan, ya, wawasan dan pelajaran yang diambil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah. Sejak 2010, setiap hari kami menerima orang yang berkonsultasi tentang permasalahan hidupnya, dan sebagian besar ada penyebabnya. Ada penyebab, ada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, ataupun memang kita sedang diuji oleh Allah. Memang sudah diuji oleh Allah, dan memang karakter dunia, karakter kehidupan ini adalah sebagai tempat ujian. Sebagaimana di dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amal? Jadi Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita. Salah satu yang sudah dan akan ditakdirkan Allah kepada kita, bahwa hidup ini menjadi tempat sebagai ujian. Ujian bisa berupa nikmat, dan ujian bisa berupa musibah atau permasalahan hidup. Pengalaman kami melakukan konseling, ya, konsultasi, terapi, dan ruqyah ya, sebagai bonus, ya. Ruqyah sebagai bonus dari terapi yang kami berikan, konsultasi yang kami berikan. Ada beberapa poin, ada beberapa hal yang menyebabkan permasalahan hidup itu terjadi, datang ke dalam kehidupan kita. Jadi selalu saya catat apa saja permasalahan yang mereka hadapi dan bagaimana, apa saja penyebab permasalahan, apa keluhan, kemudian kapan terjadinya, di mana kejadiannya, dan seterusnya, sehingga semuanya tersebut bisa kami catat di dalam buku catatan kami. Dan ada kurang lebih 5 hal. Ada 5 hal yang bisa menyebabkan terjadinya permasalahan dalam hidup kita, dan ini tentu saja lebih banyak lagi dari yang saya sebutkan. 5 ini paling banyak, ya, paling dominan. Bisa menyebabkan gangguan pikiran, gangguan perasaan, ataupun gangguan yang bersifat gaib, ya, seperti sihir ataupun gangguan jin. Ada juga yang berupa kesaktian, kemudian persahabatan dengan makhluk halus atau jin, koleksi benda-benda antik atau benda-benda sakti, dan berbagai macam hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Jadi nomor 1 penyebab permasalahan itu yang saya catat adalah yang pertama, akidah yang salah. Akidah yang salah. Antara lain tadi sudah
saya sebutkan, adanya jimat, suk-suk, kesaktian, perjanjian dengan jin, ya, mempelajari ilmu-ilmu kesaktian, ya, dengan berbagai macam ritual-ritual yang tidak diajarkan di dalam agama, ataupun amalan-amalan yang ternyata salah niat, ya, sehingga yang kemudian terjadi adalah yang datang adalah jin yang kemudian mengajarkan sihir. Yang kedua, yaitu permasalahan hidup itu terjadi, sekian banyak orang yang datang, saya catat mereka tidak melakukan sholat, ya. Jadi sholat kurang atau tidak sholat sama sekali, ya. Ada juga yang sholatnya dilakukan tapi memang dirasakan oleh mereka sholatnya tidak khusyuk. Kemudian yang ketiga, ya, setelah bekerja, kemudian setelah kuliah, setelah berkeluarga, ya, tidak ada lagi belajar agama. Tidak ada lagi belajar agama. Tidak ada lagi datang ke tempat ustadz atau pengajian-pengajian di masjid-masjid. Dan hampir setiap hari kegiatannya adalah kegiatan rutinitas sehari-hari. Melayani keluarga, kemudian bekerja, ya, dan tidak ada waktu untuk belajar agama. Karena itu, usahakanlah kita sepekan sekali sekurang-kurangnya, ya, untuk belajar agama dengan ustadz, ya, di masjid-masjid yang terdekat. Kemudian yang keempat, pergaulan negatif. Pergaulan negatif bisa dari sosial media, dunia gemerlap, dunia malam, narkoba, dan lain-lain, ya. Waspadai, ya, pasangan kita, anak kita harus kita jaga, ya, dan kita disuruh oleh Allah untuk menjaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian daripada siksa api neraka. Ya, jadi pasangan kita, ya, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, ya. Kita saling, satu keluarga saling menjaga agar keluarga kita bersama-sama terlindung daripada siksa api neraka. Dan yang terakhir adalah sumber penghasilan yang haram atau syubhat. Sumber penghasilan yang haram atau syubhat. Nah, ini juga menjadi salah satu, ya, terjadinya permasalahan, ya. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar hadis kan bahwa, ya, makanan yang haram atau sumber penghasilan yang haram yang berasal dari yang haram maka akan bisa menumbuhkan, ya, perbuatan haram juga, ya. Jadi 5 inilah yang paling banyak yang saya temukan di dalam selama melakukan konseling, konsultasi, ya, hipnoterapi ilmiah dan juga ruqyah syariah, ya. 5 ini yang paling dominan. Dari penyebab-penyebab lain juga masih banyak, ya, dan bisa nanti ditambahkan dan bisa dirasakan oleh kita pribadi bagi yang merasakan ada permasalahan hidup, ya. Oke, demikian dulu Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, penonton channel hipnoterapi ilmiah, ya, dan ruqyah syariah Banjarmasin, ya. Sampai jumpa. Bagi yang mengalami gangguan pikiran, gangguan perasaan bisa sharing, ya, dan bisa lihat di deskripsi, ya, alamat kami. Dan ingat untuk ibu-ibu, ya, bisa setiap hari Rabu, ya, hadir dalam acara terapi berpikir positif dan ruqyah syariah, ya, setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10, ya. Kami tunggu, ya, hari Rabu, setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.